Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini seperti biasa, aku bakalan ngomong suatu topik yang happening ya, ataupun lagi rame-ramenya tentang nikah muda. Weh. Dan aku sama teman aku yang juga memutuskan untuk nikah muda. Nah, oke. Kita bakalan ngomong santai aja tentang isu-isu yang lagi rame, yaitu tentang nikah muda gitu loh. Tapi sebelum itu seperti biasa aku mau ngingetin kalian untuk subscribe channel ini biar aku semakin semangat untuk update videonya. Oke? So langsung aja kita mulai ke pembahasan. Sekarang I think everyone udah tahu ya di sini kalau aku punya Andra. Andra di sini udah Andra udah beberapa kali masuk di video aku dan kita mau bahas tentang nikah muda. Menurut Mbak Andra sendiri nikah muda itu bagus gak sih? Gitu. Untuk pandangan ini aja pandangan untuk Mbak Andra sendiri di zaman-zaman milenial gini. Kalau bagus atau enggak itu subjektif ya. Oke, subjektif. Kalau aku sendiri aku sih pengen nikah muda, tapi sekarang udah nggak muda gitu. Oh iya, sekarang kita definisikan dulu. Nikah muda itu umur berapa sih Mbak? Menurutmu berapa? Kalau nikah muda, kalau muda itu juga depends one. Tapi kalau aku pribadi itu kayak di bawah 25 tahun masih tanggap muda sih Mbak. 25 tahun ke bawah ya, kayak ibarat 20-an, 21, 19-an itu aku kategorikan nikah muda sih. Meskipun mereka udah siap secara finansial ataupun apa, menurutku itu mereka nikah muda gitu loh. Masih muda banget apalagi umuran lulus kuliah gitu loh. Nah, itu menurut aku nikah muda. Nah, kalau buat Mbak Andra sendiri itu bagus gak? Kita ngomongin perspektif pribadi aja sih. Kalau ditanya bagus atau enggak ya, it really depends on the people. Oke. Karena ketika lo ya kalau kamu udah masih muda, terus udah siap, like secara finansial, secara mental dan sebagainya, ya of course kalau nikah muda ya nggak apa-apa. Tapi kan banyak ya kasusnya ya, semakin sekarang nih ya, milenial semakin social media itu semakin rising dan sebagainya. Kayak anak-anak kalau nikah muda itu, kalau menurutku too soon gitu loh. Terlalu cepat gitu. Aku setuju sih gitu, karena mungkin di sosial media kita ke-portray kayak couple goals gitu loh Mbak, paham gak sih? Kayak beberapa artis ataupun figur-figur yang nikah muda kemudian dianggap kayak aduh harmonis banget sih, kayak impian banget gak sih? Dan itu sometimes nge-trigger orang-orang yang mungkin gak punya pemahaman tentang pernikahan jadi pengen nikah cepet gitu loh. Dimana aku mengerti banget nikah itu complicated gitu loh guys, paham gak sih? Gak cuman just because oh kamu cinta aku atau kamu cinta dia, tapi perkaranya itu gak cuman itu gak sih? Pernikahan itu kan kompleks, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah mertua dan sebagainya gitu loh. Kita harus ngeklasifikasi ya alasan seseorang itu nikah muda. Iya, alasan untuk Mbak Adra. Oke teman-teman, kita lanjut karena tadi kameranya sempat jatuh. Jadi sekarang kita ngomongin alasan orang memutuskan untuk nikah muda. Menurut Mbak Andra sendiri, kenapa orang itu bisa tercetus gitu? Oke lah nikah muda gitu. Ya banyak ya, tapi disclaimer dulu ya guys. Kalau kita ini bukan expert ya, Wan. Kita cuma ya ngobrol. Kita cuma ngobrol anak nongkrong aja sih, obrolan anak tongkrongan aja. Iya benar-benar. Jadi Wan, kalau ditanya ya alasan nikah muda itu banyak kan faktornya. Pertama karena culture. Kayak ada di suatu lingkungannya masih primitif, kayak misalnya anak desa-desa tuh ya. Nah, mereka ini karena teman-temannya itu ada yang udah nikah terus dia itu pengen dan sebagainya. Terus ada juga itu karena paksaan orang tua dan sebagainya. Terus karena memang ada juga yang mereka benar-benar siap gitu. Nah, kita bahas dulu yang ke satu nih, anak muda yang karena culture. Iya, masalah culture. Aku juga paham sih bahwasannya kadang nikah muda itu bukan karena kepengenan gitu loh guys, tapi karena ngerasa oh lingkungannya tuh umur segini udah pada nikah gitu loh. Jadi seakan-akan kalau di umur segitu dia belum nikah rasanya nggak laku. Tapi ada alasan satu lagi Wan. Apa? Dia karena gabut. Ngerti gak sih kasus yang di mana ya? Dia itu malas sekolah karena pandemi terus akhirnya memutuskan nikah SMP. Nah, tapi itu alasan nggak jelas sih. Terus yang mau nikah sama orang-orang kayak gitu siapa? Nah kalau ini masuk kategori yang mana ya? Karena mereka nggak punya random, Nah menurut aku kayak punya pengetahuan yang cukup. Iya sih benar. Kalau dari culture udah jelas ya guys. Kemudian yang dari paksaan menurut Mbak Andra gimana? Kalau dari paksaan ya misalnya kalau ibu ya biasanya orang tua yang nggak mau ngurus anaknya.
Nah, orang tuanya nggak mau ngurusannya, dia pikir kalau nikahkan anaknya, jadi yang ngurus itu suaminya misalnya. Nah, jadi tuh ya karena tuntutan ini sih, kayak masalah ekonomi keluarga dan sebagainya. Jadi anak itu dipaksa nikah karena untuk mengurangi beban orang tua. Make sense sih, benar. Tapi kalau aku mendefinisikan paksaan itu Mbak, kadang karena aku tahu sendiri ya, ada orang-orang yang pacaran, kemudian pihak ceweknya ini minta untuk dinikahi gitu loh Mbak, minta ke hubungan yang lebih serius. Biasanya juga ada tuntutan dari orang tua, tapi itu dilewatkan anaknya gitu loh, seakan-akan kayak pacaran itu zina gitu loh, pacaran terlalu lama tuh nggak baik. Jadi ada tuntutan dari si ceweknya untuk minta status yang jelas ke cowoknya, kayak gitu. Nah di situ, nah, sekarang kita udah nggak sih, lanjut aja ke obrolan yang tadi. Oke ya Mbak, paksaan. Kalau ngomongin masalah paksaan tadi, itu tadi karena ada pihak pihak cewek yang minta status yang jelas ke pihak cowok. Nah itu yang ngebuat anak-anak itu memutuskan untuk yaudahlah nikah muda aja kayak gitu. Karena spekulasi kalau terlalu jauh atau terlalu lama pacaran itu zina kayak gitu. Itu banyak sih kasusnya. Kayak teman-temanku juga, karena mereka memang paksaan dari orang tua ya ndang nikah cepat, menunggu buat apa lama-lama, nanti buat fitnah dan sebagainya. Tapi Mbak, yang menurut aku agak membingungkan adalah nikah muda itu kadang nggak diimbangi dengan finansial yang bagus gitu loh. Ya nggak sih Mbak? Banyak loh teman-teman aku yang nikah muda akhirnya kayak jadi sorry to say kayak ibu rumah tangga dan ya merasa nggak berdaya kayak gitu. Dan itu yang ngebuat aku malah kayak ngerasa nikah muda itu bukan good decision gitu loh. Dimana ibarat kalau cewek nih guys mau berkarir ataupun mau explore, tapi karena udah nikah jadi dia kayak kehambat gitu loh Mbak mau ngapa-ngapain, karena mungkin harus ngurus anak, ya nggak sih, kayak udah ngurusin tagihan listrik, udah ngurusin baju suami kayak gitu-gitu. Jadi itu yang ngebuat aku ngerasa nikah muda itu bukan sesuatu yang bagus kayak gitu. Oh berarti you're not fan of ini ya, nikah muda ya? Enggak lah, I'm not a fan of nikah muda gitu, karena menurut aku itu terlalu beresiko sih. Dan juga ngomongin mental health ya, kadang kan juga umur-umur kita tuh masih sangat labil gitu loh. Bayangin umur 20-an, 21 nih udah punya anak gitu loh. Menurut aku juga sangat berbahaya nggak sih? Kalau kasusnya Kylie Jenner sih. Ya kalau kita ngomong udah nikah ya umur 21, 22 udah punya anak gitu. 22 kalau nggak salah ya punya anak. Ya itu emang sih ya, kalau nikah, emang nikah tuh ya kuncinya itu pertama itu emang kalau nggak hanya cinta kan, iya betul. Berarti kesiapan finansial, terus kesiapan mental dan sebagainya. But at least at the very least kalau kalian nih nggak punya finansial yang cukup, at least mental kalian cukup lah. Kalau nggak punya uang, berarti kan kalau mental kalian udah siap nih ya, bakal sabar gitu, nggak menuntut suami dan sebagainya. Kalau nih kalian cewek-cewek misalnya punya mental yang kayak gitu-gitu, nah kalian bisa siap nih nikah. Tapi kalau kalian masih mikirin kayak kalian butuh nafkah dan sebagainya, sedangkan cowok kalian itu belum mapan dan sebagainya, otomatis ya ini harus mikir-mikirin untuk nikah lagi gitu. Susah nggak sih? Dan ngomongin mental yang stabil atau mental yang bagus kan nggak terlihat ya, saya maksudnya kayak gimana gitu kita ngelihat orang itu siapa apa enggak. Kalau kita ngomongin orang ditanya siapa apa enggak ya siap gitu, tapi pas udah selesai udah nikah tapi ternyata pas menjalaninya banyak yang acak adul kan juga banyak kayak gitu. Menurut Mbak Andra tuh nikah yang tepat itu kapan sih gitu? Ya nggak sih, kita ngomongin kayak nikah muda kita nggak suka gitu, terus kayak idealnya menurut Mbak Andra sendiri kayak kapan gitu orang itu bisa memutuskan untuk menikah? Aku ada jawaban sih, tapi Mbak Andra dulu. Kalian siap ya, kalau kalian siap nikah, ya pertama kalian itu harus siap dengan segala keadaan yang akan terjadi gitu loh. Ya terus yang kedua, kalian itu harus menghadapi, kalian ini tanya dulu nih ya, karena nikah ini nggak soal cinta atau nggak cinta kan, tapi soal long term commitment. Nah karena kalau cinta itu selalu ups and down. Iya betul. Tapi kalau orang itu kan nggak selalu cinta 24 jam selama sehari gitu kan. Nah kalau kalian punya komitmen, otomatis kalau kalian bosan sama pasangan kalian dan sebagainya, ya aku harus komitmen gitu. Nah kalau aku susahnya ke komitmen untuk nikahnya sewan itu. Kalau kalian udah siap kayak gitu, kalau kalian udah siap punya komitmen yang sudah jangka panjang, ya kalian nikah silakan gitu. Kesiapan mental dan sebagainya juga kalian harus persiapkan. Kalau aku finansial emang harus sih Wan ya, cuma kalau nunggu cowoknya kaya gitu kapan gitu loh, mau nikah kapan. Iya gitu. benar. Dan kalau kita ya visualnya nggak mantul-mantul amat gini ya, kayak mau demanding
suami kita yang standarnya tinggi banget tuh juga susah gitu ya. At least kita sebagai cewek ya udah deh, kita mentalnya harus dikuatin dulu, itu yang paling penting ya. Kalau nanti emang di jalan tengah perjalanan kalian pernikahan kesusahan dan sebagainya, ya udah itu dicari bareng-bareng gitu. Kalau aku sih Mbak, sebenarnya kalau untuk memutuskan kapan sih nikah yang tepat gitu ya, di umur berapa ataupun kapan, sebetulnya itu kembali lagi aku sangat-sangat concern sama finansial gitu loh. Karena kunci guys ya, kunci berumah tangga itu pasti finansial gitu loh. Ya mungkin cinta dan sebagainya itu juga penting gitu loh, tapi dalam membangun rumah tangga itu finansial tuh paling penting. Karena nanti kan apa-apa tuh kebutuhannya tuh duit gitu loh Mbak. Karena suatu aku punya 2 kakak yang emang udah menikah, dan aku selalu melihat bahwasanya finansial tuh menjadi main problem gitu loh. Sudah sebenarnya aku mengkonklusi bahwasanya kalau kamu mau nikah, itu kamu harus punya ekonomi yang stabil, pekerjaan yang udah oke, kemudian juga kamu punya tabungan kayak gitu. Itu yang pertama ya Mbak ya. Terus yang kedua, sometimes aku juga nggak habis pikir kenapa orang bisa nikah muda gitu loh. Karena aku selalu berpikir bahwasanya kita nyari happiness buat diri kita sendiri aja kadang itu belum kecapai gitu loh Mbak, paham nggak sih? Terus kayak ngapain kita punya tanggung jawab untuk ngasih happiness ke orang lain, tapi kalau kamu tuh belum happy kayak gitu. Jadi kuncinya adalah kalau kalian emang udah ngerasa happy, kalian udah ngerasa kayak oh oke, apapun udah kepenuhi, tinggal aku butuh partner. Menurut aku itu adalah momen yang tepat kamu untuk menikah sih. Iya itu emang susah sih, cuman itu salah satu alasan sih kenapa menurut aku. Ya, mungkin the reason why kamu bilang happiness itu harus ke fulfill dulu sebelum nikah. Kamu belum nemuin kayak orang yang benar-benar kamu belum nemuin seseorang man yang really feeling your whole gitu loh man. Apakah aku simply spill the tea gitu? Karena aku nggak pernah menemukan someone yang perfect. I don't know ya, tapi so far emang itu yang menjadi salah satu pertimbangan sih Mbak, bahwasanya seperti itu. Terus yang ketiga, make sure bahwasanya kalian udah ngebahagiain orang tua. Nggak tahu sih, tapi itu jadi salah satu PR aku juga, di mana bahwasanya kalau menikah itu kadang orang itu nggak mikirin orang tua gitu loh guys. Apalagi aku kan punya cuman single mom ya, maksud aku bapak aku udah nggak ada, cuman ibu aja. Itu menjadi beban banget ketika aku ngerasa kayak ngapain aku harus nikah muda tapi keadaan aku belum bahagiain ibu, kayak belum ngasih apa-apa ke ibu. Nah itu kadang jadi pikiran aku juga. Sudah sesuai untuk aku nikah muda kadang itu pertimbangannya panjang tapi banget. Menurutku ya Wan, kalau pernikahan itu kalau kalian nikah terus nunggu bahagian orang tua, you really need to make sure apa sih standar bahagia dari orang tuamu. Iya sih benar-benar. Kalau misalnya ibumu nih ya, ibumu bahagianya kamu nikah nih, ya otomatis ya udah kamu nikah gitu loh. Kalau bahagianya ibumu secara material, ya udah kamu kerja kasih uang ke mereka dan sebagainya. Dan meskipun kamu udah nikah, kamu tetap bisa kasih kebahagiaannya berupa materi itu tadi gitu. Berarti kunci utamanya adalah komunikasi. Apa yang dipinginin orang tua? Iya sih. Jangan sampai bikin your own decision gitu loh guys. Apalagi yang mungkin ya sorry to say mau nikah terus orang tuanya nggak mau terus kalian nekat. Sorry ya itu kayak tambah menurut aku. Jangan gitu loh, itu bukan opsi yang terbaik. Jadi restu orang tua itu penting. Apapun yang mau kalian lakukan, apalagi keputusan yang besar di hidup itu harus ada omongan sama orang tua. Yang penting juga nih guys ya, kalau kalian ngerasa belum bagian orang tua tapi kalian udah mau nikah, ya udah at least setelah nikah kalian make sure kalau kalian nggak nyusahin orang tua. Karena kasusnya ya ampun bener banget. Karena kasusnya ini banyak banget ya. Karena misalnya aku ya, karena orang tuaku kan otomatis nih kalau aku nikah ya Wan, otomatis semua biaya kan dari aku sama pasanganku ya. Aku nggak mau kayak ngebebani orang tua dengan biaya nikah gitu. Itu true nggak sih guys? Kayak banyak banget orang nikah tapi karena nggak stabil secara ekonomi akhirnya tetap kayak nyusahin orang tua. Kayak mereka tuh kayak orang tuanya tuh bela-belain utang. Iya, kayak nutupin nggak sih? It's okay guys. Cuma kalau kalian semua problem terus kayak dilimpahin ke orang tua juga nggak baik. Jadinya malah nambah beban nggak sih Mbak kayak gitu? Setelah punya anak, kalian juga nggak punya uang, terus akhirnya kalian minta orang tua. Nah, itu juga jadi salah satu yang perlu dipertimbangin ya guys. Apalagi kalau teman-teman masih depending sama orang tua, kemudian masih kontak banget, kayak masalah internal pasangan juga sampai kedenger sama orang tua, biasanya juga rawan berantem nggak sih? Kayak orang tua kadang atau mertua intervensi hubungan kalian ataupun permasalahan kalian itu juga sering terjadi kayak gitu. Ini kita bahas nikah kayak seolah-olah anak viewers ini banyak yang mau nikah muda. Nggak tahu sih, ini aku mau nge-warning teman-teman jangan nikah muda dulu ya, dipersiapin dulu mental dan apapunnya, jangan sampai
teman-teman. Susah sih Wan, seharusnya narasumbernya ya ini anak yang udah Ya nggak nikah apa. muda gitu loh. Ini kan kita ngomongin. belum nikah nih. Ya it's okay karena kita kan punya perspektif. Nah makanya dari itu kita nge-invite teman-teman yang nonton yang udah nikah muda untuk komen kayak gitu. Sama Alvin deh. Alvin sama kayak Henny, nah itu kan nikah muda ya. Itu teman-teman kamu nggak sih? Oke, buat teman-teman yang di-mention tadi langsung komen. Menurut kalian nikah muda itu kayak apa konsepnya? Bagus apa enggak? Kapan ready-nya? Dan menurut kalian itu kalian siap nggak sih buat nikah muda? Iya, kalau Aku perlu komen kayak gitu karena omongan kita tadi itu lebih ke perspektif pribadi, nggak ada yang menggurui, tapi lebih ke kayak kita ngebaca pengalaman orang lain dan pandangan kita terhadap nikah muda. Atau mungkin ada orang-orang yang udah nikah muda dan merasa bahagia, coba di komen juga. Mungkin kita akan punya insight baru untuk nikah muda. Bisa jadi seperti itu. Pasangannya harus ada Wan. Pertama tips nikah muda ya pertama pasangannya ada dulu. Ya, pasangannya harus ada dan real. Kalau nggak punya. Ya nyari abis ini kita bakalan buka aplikasi untuk nyari pasangan. Oke, that's all guys. I think videonya udah semakin lama semakin random. Mohon maaf kalau kita Nggak tahu nih Chris Wandi guys tiba-tiba kepikiran nikah muda ya. ya, tapi aku nggak apa kan bahasan kayak gini kan seru gitu loh. Kopi ya. Ya nggak apa-apa. I think that's all my video and have a nice day everyone.